Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eci Karniasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan program kerja saya, yaitu di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dengan tema dari rumah kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 melalui pembangunan desa. Program kerja yang saya jalankan adalah ada dua, yaitu kegiatan utama menjalankan proker saya. Yang kedua adalah kegiatan pendamping. Yang pertama yaitu program unggulan. Program unggulan di pabrik kerupuk Purnama, yaitu yang pertama proses produksi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pencetakan kerupuk. Pencetakan kerupuk menggunakan bahan yang sudah diuleni, yaitu tepung tapioka dan tepung terigu beserta bumbu-bumbu penyedap lainnya. Kemudian setelah dipencetakan, kita melalui proses penguapan atau pengukusan guna untuk mematahkan kerupuk yang tadi setelah pencetakan. Kemudian yang ketiga adalah penataan kerupuk setelah diuap. Setelah tadi kita melakukan proses penguapan, kita keluarkan kerupuk itu dari mesin penguapan, kita tata di anyaman yang terbuat dari bambu. Lebarnya sekitar 1 meter kurang lebih. Setelah itu kita setelah semua kerupuknya sudah ditata, barulah kita melalui proses penjemuran. Proses penjemuran ini benar-benar harus menggunakan sinar matahari yang benar-benar panas. Soalnya kalau dalam musim hujan atau musim kurang mendukung cuacanya, kerupuknya itu nggak bakal mekah atau mengembang dengan sempurna. Jadi tuh emang benar-benar sinar matahari itu berguna banget bagi kerupuk. Kemudian setelah proses penjemuran yaitu pengangkatan kerupuk. Pengangkatan kerupuk yang benar-benar kering, yaitu sekitar setengah hari, lalu masuk ke proses pengovenan. Proses pengovenan itu berguna untuk mengurangi kadar minyak yang dihasilkan setelah tadi penjemuran. Jadi tuh selama proses penjemuran tuh si kadar minyaknya itu keluar. Jadi tuh untuk mengurangi kadar minyaknya di pabrik UMKM Kerupuk Purnama ini melakukan pengovenan, yaitu sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah pengovenan baru melalui proses penggorengan. Nah, proses penggorengan itu sendiri dilakukan 2 kali. 2 kali itu yang pertama memasukkan minyak ke dalam kerupuk mentah sedikit demi sedikit, diaduk, baru tuh setelah itunya udah setengah matang baru dimasukkan ke minyak yang benar-benar sudah panas. Kemudian setelah proses penggorengan melalui proses pengemasan. Ini tuh bentuk pengemasan menggunakan kemasan plastik yang lama. Dilihat sendiri kan kemasannya tidak menarik. Emang nggak menggunakan merek atau apapun. Jadi tuh pas ditanya kenapa Bu nggak pakai merek atau yang lainnya, bilangnya sepele, yaitu lama katanya. Nah, kemudian setelah ada kata-kata begitu, saya tuh berpikir gimana supaya ibu-ibu dalam pengemasan ini tuh nggak ada lagi kata-kata lama, nggak mau kayak gitu tuh. Jadi saya muncullah ide menggunakan plastik dengan sablon. Sebelumnya saya melakukan
informasi penting pada Bapak pemiliknya. Apa sih pentingnya kemasan produk? Pentingnya kemasan produk tuh. Jadi tuh kan pentingnya kemasan produk itu supaya menarik pelanggan, meningkatkan meningkatkan penjualan kayak gitu. Karena sebelumnya proker saya tidak diterima, yaitu inovasi produk, inovasi inovasi produk inovasi produk seblak, kerupuk seblak kayak gitu tuh nggak diterima. Karena bapak pemiliknya bilang kalau kayak gitu membutuhkan biaya yang mahal. Jadi saya beralih ke mengubah kemasannya, yaitu menggunakan proses penyablonan kayak gini. Kemudian ini tampilan kemasan barunya. Jadi kan sekarang mau udah lebih menarik. Ada nama merek, komposisi, logo halal, kemudian slogan-slogan menarik yang untuk menarik konsumen kayak gurih, enak kayak gitu. Ini dia pemiliknya, yaitu setelah dia melihat kemasannya lebih menarik, dia senang dan antusias, alhamdulillah. Kemudian setelah selesai mengubah kemasannya, saya melakukan pemasaran online, yaitu di media sosial Facebook. Kenapa saya memilih media sosial cuma Facebook, nggak Instagram atau yang lainnya? Karena yang pertama, pemiliknya juga hanya menggunakan Facebook. Kemudian di Desa Bulak itu sendiri masih termasuknya desa atau perkampungan. Jadi tuh kurang tahu ada apa aja sih di media sosial. Karena sebagian masyarakat Desa Bulak sudah menggunakan Facebook, jadi saya pemasaran online-nya di media Facebook, dan alhamdulillah antusiasnya banyak dan otomatis penjualan kerupuknya meningkat. Setelah pengubah kemasan juga, pelanggan-pelanggan dari daerah-daerah yang lainnya pun antusias, bilangnya, "Pak, bagus kemasannya yang sekarang," katanya. Kemudian ini ada program pendamping. Yang pertama saya melakukan posyandu. Karena dalam masa pandemi kayak gini, posyandu itu sulit dilakukan. Pertama di posko. Di posko itu tidak banyak orang yang datang karena tidak tahu, karena tidak menyiarkan posyandu. Kemudian gimana sih solusinya biar semuanya itu kebagian? Jadi tuh saya sama ibu bidan yang lainnya itu melakukan posyandu dari rumah ke rumah. Ini contohnya. Kemudian adalah program pendamping lainnya itu saya menjadi panitia Liga Porsip, yaitu ini tuh turnamen sepak bola yang diadakan oleh desa antar blok guna mempererat silaturahmi antar blok. Ini ada foto pelepasan. Saya pamit kepada kepala desa dengan menunjukkan produk yang saya jalankan. Alhamdulillah diterima. Kemudian ini saya di pabrik kerupuk saya kasih dinner secara gratis dengan ada tulisan KKN UGJ 2020. Ini foto dokumentasi bersama karyawan-karyawannya.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.